Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memaparkan hasil review skripsi yang sudah saya review untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Andida Nurul Wahida MPD. Saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Hesti Apriliana, NIM 118111025, Prodi atau kelas Pendidikan Agama Islam kelas A. Jenis penelitian yang saya review yaitu studi kasus. Oke, selanjutnya identitas skripsi yang saya review. Yang pertama, judul skripsi, yaitu peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak di SMP Negeri 2 Patebon tahun ajaran 2018-2019. Yang kedua, nama peneliti, yaitu Novia Hapsariningrum. Yang ketiga, asal perguruan, yaitu Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Yang ketiga, tahun terbit 2019. Baik, kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di dalam latar belakang ada 3 yang akan kita review. Yang pertama, permasalahan di tempat penelitian. Yang kedua, alasan peneliti melakukan penelitian. Yang ketiga, screenshot paragraf pra-penelitian. Yang pertama, kita akan membahas permasalahan di tempat penelitian. Permasalahan yang mendasar yaitu persoalan moral. Persoalan moral tersebut yaitu tanggung jawab dan disiplin siswa di SMP Negeri 2 Patebon. Yang kedua, alasan peneliti melakukan penelitian. Alasannya karena pentingnya peran guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan kesadaran masyarakat tentang luasnya pengetahuan yang diajarkan dalam agama Islam, mulai dari usia sekolah maupun memberi kesadaran kepada masyarakat di sekitarnya agar bisa mengajari anaknya dengan baik. Pembiasaan itu dilakukan sejak usia anak-anak. Lebih diutamakan kaitannya dengan pembentukan karakter. Yang ketiga, screenshot paragraf pra-penelitian. Ini dia. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ada 3. Yang pertama, bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter disiplin di SMP Negeri 2 Patebon? Yang kedua, bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter tanggung jawab anak di SMP Negeri 2 Patebon? Yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak di SMP Negeri 2 Patebon? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter disiplin di SMP Negeri 2 Patebon. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak di SMP Negeri 2 Patebon. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak di SMP Negeri 2 Patebon. Nah, jadi komentar saya yaitu, menurut saya dari pertanyaan peneliti sudah sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Tetapi untuk bagian tujuan penelitian yang poin kedua, peneliti menulis 2 kali pembentukan karakter disiplin. Karena di poin yang pertama sudah ada. Seharusnya di poin kedua peneliti hanya menulis pembentukan karakter tanggung jawab. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di skripsi ini peneliti menulis manfaat penelitian ada 2, yaitu yang pertama, secara teoritis
dan yang kedua secara praktis. Yang pertama yaitu secara teoritis. Manfaat bagi institusi atau lembaga pendidikan. Uraian manfaat memberikan informasi keilmuan tentang peranan guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak. Yang kedua, manfaat bagi SMP Negeri 2 Patebon. Uraian manfaat dapat memberikan informasi pentingnya karakter disiplin dan tanggung jawab anak. Yang ketiga, manfaat bagi SMP Negeri 2 Patebon. Uraian manfaat menjadikan bahan masukan dalam referensi bagi lembaga terkait peran guru pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab anak. Yang keempat, manfaat bagi jurusan pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Uraian manfaat. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan kasanah keilmuan dalam ilmu pendidikan pembelajaran agama Islam. Yang kelima, manfaat bagi akademis. Uraian manfaat memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademis yang mengadakan penelitian berikutnya maupun mengadakan riset baru tentang peran guru. Uraian manfaat memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademis yang mengadakan penelitian berikutnya maupun mengadakan riset baru tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak. Yang kedua yaitu manfaat penelitian secara praktis. Manfaat bagi Departemen Pendidikan. Uraian manfaat memberikan generasi-generasi yang memiliki karakter disiplin dan tanggung jawab, dan seluruh komponen kementerian dapat menentukan kebijakan yang lebih baik. Yang kedua yaitu manfaat bagi sekolah. Uraian manfaat, dengan tumbuhnya sikap disiplin dan tanggung jawab, maka proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan pada akhirnya diharapkan akan tetapi tujuan institusional dengan baik. Yang ketiga, manfaat bagi peserta didik. Uraian manfaat diharapkan berguna dalam mewujudkan generasi yang memiliki kedisiplinan tinggi dan tanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, manfaat bagi orang tua. Uraian manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi orang tua dalam memperhatikan pendidikan karakter dan motivasi yang diberikan kepada anak dalam keluarga. Komentar saya, menurut saya, manfaat tersebut sudah sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti tersebut. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Ini dia tampilannya. Komentar saya, menurut saya ada beberapa sumber kutipan yang tidak mencantumkan tahun buku tersebut dan halaman buku tersebut. Seharusnya peneliti mencantumkan halaman atau tahun yang sudah ada di sumber kutipan yang sudah ditulis dalam skripsi tersebut. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Yang pertama ada skripsi Widianti dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2012. Skripsi ini diberi judul Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Karakter Peserta Didik kelas 10 SMA Negeri 1 Limbangan tahun 2011-2012. Yang kedua, skripsi Julian Abioso Firdaus dari Fakultas Tarbiyah jurusan Manajemen Pendidikan Islam, jurus skripsi Bimbingan dan Konseling Kelompok dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik kelas 12 Bahasa di Madrasah Aliyah Negeri Bayu Jepara. Yang ketiga, skripsi Heri Nugroho dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Wali Songo Semarang tahun 2012. Judul skripsi Implementasi Pendidikan Karakter dalam
Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Semarang. Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini dalam hal karakter yang dikaji dari peserta didik, yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Lalu pemerannya bukan bimbingan konseling, melainkan guru pendidikan agama Islam. Setidaknya dapat memberikan sumbangan pada penelitian ini perihal tentang kedisiplinan. Dan pada dasarnya, bimbingan konseling yang ada di dalam madrasah sudah tentu mengacu pada konsep-konsep Islami yang nantinya juga berkaitan dengan penelitian ini. Komentar saya, menurut saya, peneliti sudah memberikan tinjauan mengenai apa yang akan dibahas atau yang telah dibicarakan. Teori dan hipotesisnya juga mendukung, permasalahan penelitian sudah jelas dan metodenya juga sudah sesuai. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Di skripsi tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Ini dia screenshotnya. Komentar saya, menurut saya seharusnya di jenis penelitian tersebut, peneliti mencantumkan studi kasus, bukan deskriptif. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian SMP Negeri 2 Patebon, Jalan Sunan Ambinawa, Patebon, Kendal. Waktu penelitian tanggal 3 Agustus sampai 15 September tahun 2018. Selanjutnya, sumber data penelitian. Peneliti menggunakan dua sumber data. Yang pertama, primer, dan yang kedua, sekunder. Pertama, primer. Adapun sumber data penelitian ini yaitu Kepala Madrasah, Guru Pendidikan Agama Islam, Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum, dan Siswa. Yang kedua, sekunder. Sumbernya berupa dokumen arsip dan buku videotape, karya ilmiah, dan lainnya, serta foto kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama, wawancara. Instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu pedoman wawancara. Yang kedua, teknik pengumpulan data observasi. Instrumen atau alat pengumpulan data yaitu lembar observasi. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dokumentasi. Instrumen atau alat pengumpulan data yaitu dokumentasi foto. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen atau alat pengumpulan data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama yaitu bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter disiplin anak di SMP Negeri 2 Patebon. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Instrumen atau alat pengumpulan data pedoman wawancara. Masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam upaya pembentukan karakter tanggung jawab anak di SMP Negeri 2 Patebon? Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu pedoman wawancara. Untuk pertanyaan ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat upaya pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak di SMP Negeri 2 Patebon? Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu pedoman wawancara. Selanjutnya ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini peneliti menggunakan 3 teknik yaitu triangulasi, yang kedua pengecekan sejawat melalui diskusi, yang ketiga member check, yang terakhir yaitu teknik analisa data. Di sini peneliti menggunakan 3 teknik analisa data. Yang pertama, data reduksi, yang kedua penyajian data, yang ketiga konklusi. Baiklah, itu tadi hasil pemaparan review skripsi yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.